Oke, sekarang kita akan mencoba menginstal WordPress secara offline. Yang dimaksud offline di sini artinya WordPress kita bisa install di laptop masing-masing. Fungsinya adalah supaya kita bisa belajar bagaimana cara menggunakan WordPress ini sebelum kita online kan dan bisa diakses oleh banyak orang. Jadi di sini karena kita ingin menginstal WordPress secara offline, kita membutuhkan bantuan aplikasi. Oke, untuk menginstal WordPress secara offline, kita akan mengubah laptop kita itu menjadi sebuah web server. Dan tentu saja kita harus menginstal aplikasi web server ke dalam laptop kita. Aplikasi web server yang kompatibel dengan WordPress salah satunya adalah XAMPP atau XM. Oleh karena itu, kita langsung buka saja aplikasi XAMPP-nya. Kalian cari aplikasi dengan nama XAMPP Control Panel yang ada di sini. Oke, maka akan terbuka sebuah aplikasi XAMPP seperti ini. Yang perlu kalian lakukan adalah hanya membutuhkan aplikasi Apache dan aplikasi MySQL. Oleh karena itu, kita jalankan aplikasi Apache dan aplikasi MySQL-nya dengan cara menekan tombol Start untuk Apache dan menekan tombol Start untuk MySQL. Jika berhasil menjalankan aplikasi-aplikasi ini, maka indikasinya adalah tulisan Apache dan tulisan MySQL ini akan terblok warna hijau seperti ini. Jika tidak, maka berarti terjadi suatu kesalahan konfigurasi di laptop kalian. Dan kita harus membetulkan terlebih dahulu supaya Apache dan MySQL-nya bisa jalan. Oke, karena aplikasi Apache dan MySQL-nya sudah jalan, maka berikutnya kita membutuhkan file WordPress, di mana kita bisa mendownloadnya di websitenya WordPress. Kita download di sini. Nah, ketika video ini dirilis, WordPress yang terbaru adalah WordPress versi 4.4.1. Kita langsung download aja di sini. Oke. Nah, kalau sudah terdownload, maka kalian akan mendapatkan sebuah file dalam bentuk zip dengan nama WordPress 4.4.1. File zip ini itu harus kita kopikan ke dalam folder web server kita. Kalau kalian mau masuk secara manual ke folder web servernya, itu letaknya ada di sini. Di drive C, masuk ke drive C, masuk ke folder XAMPP, masuk ke folder htdocs, dan dikopikan ke folder ini. Atau kalau kalian ingin masuk secara otomatis, ada cara yang lebih gampang. Kalau kalian tidak ingat foldernya di mana, kalian buka kembali di start menunya, cari folder XAMPP. Ya. Maka di sini di bawahnya XM Control Panel itu ada XM htdocs folder. Kalau XM htdocs foldernya ini dibuka, secara otomatis kalian akan dibukakan folder web server dari XAMPP. Oke, sekarang kita kopikan
file WordPress ke dalam folder htdocs tadi. Setelah tercopy, langkah selanjutnya adalah mengekstrak mengekstrak file ini supaya isi dari file di dalam kompresan WordPress ini keluar. Ada banyak sekali aplikasi untuk membuka kompresan file zip. Salah satu yang terkenal adalah dengan menggunakan WinRAR. Cara mengekstraknya cukup mudah, tinggal klik kanan filenya, pilih extract here. Setelah berhasil, maka kalian akan mendapatkan sebuah folder baru dengan nama WordPress, di mana isi WordPress ini adalah file-file dari WordPress offline kalian. Bagaimana cara membuka file-file WordPress ini? Kita menggunakan bantuan sebuah browser. Kemudian kita ketikkan alamat dari komputer masing-masing. Default alamat komputer masing-masing itu menggunakan alamat local host. Kemudian garis miring, kita panggil foldernya tadi dengan nama WordPress ini. Kita ketikkan folder WordPress. Maka tampilan dari WordPress, instalasi WordPress akan muncul seperti ini. Kalian bisa merubah nama foldernya ini. Kalau kalian tidak ingin menggunakan nama WordPress, kalian bisa merename-nya. Merename folder WordPress ini dengan nama sesuka kalian. Misalnya kelas 12. Kalau sudah di-rename, maka cara memanggilnya, kita tidak bisa memanggilnya dengan localhost garis miring WordPress lagi. Karena kalau kita panggil akan muncul peringatan object not found. Karena folder WordPress itu sudah tidak ada, karena kita sudah merename-nya. Maka kita harus memanggil dengan nama folder yang telah kita ganti tadi, yaitu kelas 12. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menginstal WordPress ini. Di sini ada pilihan bahasa. Kita gunakan aja bahasa Inggris United States. Klik continue. Kemudian di langkah selanjutnya kita akan disuruh mengisikan database name, username, password, host, tabel prefix, dan sebagainya. Kita klik tombol let's go. Oke. Database name di sini kita isikan nama database supaya WordPress kita bisa menyimpan data-data. Data-data dalam WordPress itu akan disimpan ke dalam bentuk database. Maka kita harus kasih nama database-nya apa. Ini boleh sembarang nama database-nya. Misalkan kita kasih nama DB online shop, database online shop. Username-nya di sini itu adalah username dari database kita. Username di masing-masing komputer secara default itu adalah ROOT. Kalian harus mengisi, wajib, tidak boleh yang lain. Username-nya ini adalah ROOT. Passwordnya adalah kosong, jangan diisi apa-apa passwordnya. Tabel hostnya localhost, tabel prefixnya wp_. Kemudian kita klik submit.
Kalau muncul peringatan seperti ini, itu artinya adalah ada kesalahan database, nama database, username database, ataupun password database yang salah. Maka kita harus membetulkan terlebih dahulu dengan mengklik tombol try again. Asumsi pertama yang kita duga adalah database name-nya ini salah. Loh, kenapa salah? Karena database dengan nama DB Online Shop ini itu belum ada. Maka kita harus membuat database dengan DB Online Shop. Bagaimana cara membuatnya? Buka kembali aplikasi XM Control Panel. Kita klik tombol admin untuk MySQL. Jadi tombol admin yang kedua. Maka kalian akan dibukakan sebuah halaman PHP My Admin. Klik tombol database. Masukkan database name di sini sesuai dengan nama database yang kalian ketikkan di sini. Harus sama persis huruf besar, huruf kecilnya. Atau kalau mau gampang tinggal di blok, di copy, di paste di sini. Klik tombol create. Pastikan database dengan nama DB Online Shop sudah ada di kolom database. Jika sudah, kita tutup aja halaman PHP My Admin-nya di sini. Dan pastikan kembali nama database-nya sudah betul, username-nya ROOT sudah betul, password-nya harus kosong. Database host localhost, tabel prefix bp underscore. Klik submit. Oke, kita sudah berhasil menginstal WordPress dengan cara seperti tadi. Berikutnya kita langsung klik run the install. Di halaman ini kalian akan diminta untuk menentukan nama WordPress-nya apa, username untuk login ke WordPress-nya apa, password-nya apa, emailnya apa, dan sebagainya. Oke, dari site title dulu. Nama website-nya atau WordPress-nya kita kasih nama misalkan online shop kelas 12. Username-nya adalah username untuk masuk ke dalam WordPress Online Shop kelas 12 ini. Misalnya username-nya adalah kelas 12. Password di sini kalian bisa menggunakan password yang sudah disediakan, tapi tentu saja kalian tidak akan mau menggunakan password ini karena nggak bisa dibaca. Kita ganti dengan password yang mudah dibaca. Misalnya ABC123. Karena WordPress menganggap password ini terlalu mudah ditebak, maka dia akan ngasih peringatan di bawahnya bahwa password ini itu very weak, artinya mudah ditebak. Sehingga kita di langkah berikutnya harus mengklik tombol confirm use with password di sini. Kalau kita menggunakan password yang mudah ditebak, kita harus klik. Tetapi jika passwordnya ini sulit ditebak, kita gunakan misalnya aku anak sehat, tubuhku kuat. WordPress melihat bahwa password ini strong, artinya tidak mudah ditebak, sehingga centangan confirm with password tadi hilang. Kita tidak membutuhkan confirm with password lagi. Oke, kita buat aja lebih gampang supaya tidak lupa. Kita sudah centang confirm use with password. Emailnya di sini adalah email sembarang karena kita menginstal WordPress secara offline.
ya, hanya bisa diakses oleh kita sendiri, maka emailnya di sini boleh diisi dengan email sembarang meskipun tidak valid. Tetapi jika kita menggunakan WordPress yang sudah online, maka emailnya ini harus email yang valid. Oke, karena tidak valid, kita kasih nama aja abc. Misalkan yahoo.com. Search engine visibility. Artinya, kalau kita mencentang discourage search engine from indexing this site, itu artinya kita menginginkan supaya search engine semacam Google atau Yahoo atau Bing dan sebagainya itu bisa menemukan website kita kalau dicari di search engine itu. Tetapi jika kita menginginkan WordPress kita private, artinya tidak bisa ditemukan oleh search engine itu, kita bisa menghilangkan centang di sini. Kalau tidak dicentang, itu artinya website kita private, tidak bisa dicari di search engine, hanya bisa dicari kalau orang itu mengetahui alamat website kita atau WordPress kita. Oke, langsung kita klik aja install WordPress. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil menginstal WordPress. Sehingga kalau kita membuka kembali halaman localhost kelas 12, maka tampilannya sudah bukan tampilan instalasi WordPress lagi, tapi tampilan dari website WordPress. Oke. Nah, sebagai pemilik WordPress, maka kita harus bisa mengelola WordPress ini. Sehingga kalau kita ingin mengelola WordPress ini, kita harus masuk ke halaman belakang dari WordPress. Caranya masuk ke halaman belakang dari WordPress, tinggal tambahkan di samping folder kelas 12 di sini, garis miring, ketikkan kata ini, pp-admin. Maka kita akan dibukakan halaman login untuk masuk ke pintu belakang WordPress. Username-nya adalah username ini, ya, kelas 12. Passwordnya adalah password yang sudah kita bikin tadi, yaitu abc123. Klik login. Maka kita akan dibukakan halaman belakang atau yang lebih dikenal sebagai halaman dashboard dari WordPress. Kalau ingin melihat halaman depannya, tinggal sorot aja judulnya dari WordPress kalian ini. Biasanya saya lebih suka membukanya ke halaman baru supaya bisa membandingkan halaman belakang dan halaman depannya seperti apa. Oke, itu adalah cara menginstal WordPress secara offline ke dalam komputer kita masing-masing.